الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Mukhtasar Jami'ul Ulumi wal Hikam del Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, yang diringkas oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Ibn Abdullah Al-Muhanna hafizahullahu ta'ala. Melanjutkan pembahasan hadis yang ke-15, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bagian pertama dari hadis ini, yaitu siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicara yang baik atau diam. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Qala al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, as-tsani, yang kedua, mimma amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis, dari apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini, ikramul jari, yaitu memuliakan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Di sini beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-36. Dalil dari Al-Qur'an tentang perintah berbuat baik kepada tetangga. Qala jalla jalaluhu, Allah jalla jalaluhu berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jam wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dalam surat An-Nisa ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan beribadalah kalian kepada Allah dan jangan berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu pun juga, dan berbuat baiklah kalian kepada dua orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada tetangga yang masih kerabat, dan kepada tetangga yang bukan kerabat, dan kepada teman sejawat, dan kepada ibnus sabil, yaitu musafir, dan siapa yang ada di bawah kuasa kalian, yaitu kepada budak-budak kalian. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang menyombongkan diri lagi membanggakan diri. Taib. Ayat ini dibawakan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah. Ini terkait dengan perintah untuk berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala setelah perintah untuk mentauhidkan Allah dan larangan dari perbuatan syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ini yang utama dan yang paling pertama. Ya, perintah untuk bertauhid dan menjauhi syirik.
Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbuat baik kepada hamba-hambanya. Dimulai dari berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian berbuat baik kepada kerabat, keluarga, kemudian kepada anak yatim, kemudian kepada fakir miskin, kemudian kepada tetangga. Nah, ini yang menjadi syahid poin pembahasan utama dalam ayat ini. Jadi tetangga termasuk di antara orang yang harus kita perlakukan dengan baik, ya, menurut Al-Qur'anul Karim, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik tetangga yang masih ada hubungan kerabat maupun tetangga yang bukan termasuk kerabat. Baik. Kemudian di sini Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala menjelaskan wa qad ikhtalafa al-mufassirun. Para ahli tafsir berbeda pendapat terkait dengan masalah tetangga ini, ya. Faminhum man qal, di antara mereka ada yang mengatakan al-jaru dzul qurba, tetangga yang dzul qurba. Kalau di ayat wal jari dzil qurba, yang dimaksud dengan al-jar dzil qurba al-jarul ladzi lahu qarabah, yaitu tetangga yang masih memiliki hubungan kerabat. Dan ini yang tadi kita terjemahkan. Dan ini keumuman terjemah Al-Quran, ya. Yang paling umum terjemah di dalam Al-Quran terkait dengan al-jar dzul qurba adalah tetangga yang masih memiliki hubungan kerabat, masih saudara. Wal jarul junub, sedangkan al-jar al-junub adalah al-ajnabi, tetangga yang bukan kerabat. Tetangga yang bukan kerabat. Dan ini adalah pentafsiran yang paling masyhur setahu saya, ya. Jadi al-jar al-qurba atau al-jarizul qurba itu tetangga yang masih keluarga, dan sedangkan al-jar al-junub tetangga yang bukan keluarga. Wa minhum, dan di antara mereka, di antara ahli tafsir, man adkhala al-mar'ata fil jari dzil qurba. Ada yang memasukkan al-mar'ah, wanita, yang dimaksud istri itu termasuk al-jar dzil qurba, ya. Jadi istri termasuk al-jar dzil qurba. Wa minhum man adkhala fil jaril junub, sedangkan di antara ahli tafsir ada yang memasukkan istri dalam al-jar al-junub, tetangga yang bukan kerabat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wa minhum, demikian pula ada di antara mereka ahli tafsir, man adkhala ar-rafiqa fis safar fil jaril junub, memasukkan teman di kala safar itu sebagai al-jar al-junub, ya, tetangga jauh, ya, tetangga jauh atau tetangga yang bukan kerabat. Di antaranya adalah teman safar. Wa minhum man qal, dan di antara mereka ada yang mengatakan al-jaru dzul qurba al-jarul muslim wal jarul junub al-kafir. Tetangga al-dzul qurba adalah tetangga muslim, sedangkan tetangga al-junub adalah tetangga al-kafir, ya, yang kafir. Nah, ini adalah perselisihan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab terkait dengan makna-makna yang tadi kita sebutkan. Ya, jadi al-jar al-qurba sebagian berpendapat, dan ini yang paling masyhur adalah tetangga yang punya hubungan kerabat. Tetangga yang punya hubungan kerabat. Ada yang masukkan al-jar al-qurba itu adalah istri. Ada yang mengatakan al-jar al-qurba adalah tetangga muslim. Ada yang masukkan al-jar al-junub sebagai tetangga yang bukan keluarga. Dan ini yang paling masyhur. Bahkan yang masukkan al-jar al-junub itu adalah istri.
Ada yang masukkan al-jar al-junub itu adalah teman safar. Dan juga ada yang mengatakan al-jar al-junub itu tetangga yang kafir. Tetangga yang kafir. Taib. Kemudian ada hadis yang cukup menjelaskan tentang macam-macam tetangga. Namun dari sini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dan juga diisyaratkan oleh Imam Ibn Rajab akan kedhaifannya, akan kelemahannya. Wa fi Musnad Al-Bazzar min hadits Hudzaifah marfu'an. Dalam Musnad Al-Bazzar dari hadis Hudzaifah secara marfu', al-jiranu salasah, tetangga ada tiga. Tetangga ada tiga. Jarun lahu haqqun wahid, tetangga yang memiliki satu hak saja. Wa huwa adnal jirani haqqan, yaitu tetangga yang paling rendah haknya, tetangga yang paling minim haknya. Wa jarun lahu haqqani, dan yang kedua adalah tetangga yang memiliki dua hak. Wa jarun lahu salasatu huquq, dan yang ketiga adalah tetangga yang memiliki tiga hak. Jadi ada tetangga yang memiliki satu hak, ada tetangga yang memiliki dua hak, dan ada tetangga yang memiliki tiga hak. Fa ammal ladzi halahu haqqun wahid, adapun tetangga yang memiliki satu hak saja, fajarun musyrik, maka tetangga yang musyrik, la rahima lahu, tidak ada hubungan keluarga pula. Lahu haqqul jiwar, maka dia hanya punya satu hak, yaitu hak tetangga. Ya, jadi cuma punya hak sebagai tetangga saja, yaitu seorang tetangga yang musyrik dan bukan kerabat, bukan keluarga. Wa ammal ladzi lahu haqqan, adapun tetangga yang punya dua hak di atasnya, fajarun muslimun, maka dia tetangga muslim, lahu haqqul islam wa haqqul jiwar. Dia punya dua hak. Yang pertama hak saudara muslim, dan yang kedua hak tetangga. Hak saudara muslim, dan yang kedua hak tetangga. Taib. Wa ammal ladzi lahu salasatu huquq, adapun tetangga yang memiliki tiga hak, yaitu fajarun muslimun dzu rahimin, dia adalah tetangga muslim yang memiliki hubungan kerabat. Lahu haqqul islam wa haqqul jiwar wa haqqur rahim, maka dia punya tiga hak. Hak Islam, hak tetangga, dan hak rahim, hak kerabat atau hak keluarga. Taib. Dari pembagian yang disebutkan dalam hadis ini, sebenarnya kalau kita perhatikan masih ada yang tersisa. Bagaimana kalau dia itu tetangga yang musyrik, ya, tetangga yang musyrik tapi masih punya hubungan keluarga? Nggak ada di hadis ini. Ya, yang ada itu tetangga musyrik, nggak punya hubungan keluarga. Dia cuma punya satu hak tetangga saja. Yang kedua, tetangga muslim tidak punya hubungan keluarga. Dia punya dua hak, hak Islam dan hak tetangga. Yang ketiga, tetangga yang muslim dan punya hubungan keluarga. Dia punya tiga hak, hak Islam, hak keluarga, hak tetangga. Dan kalau kita cermati, sebenarnya masih ada satu lagi. Kalau mau diperinci, tetangga musyrik yang dia masih kerabat, ya, maka dia masuk golongan yang keberapa? Dia punya dua hak, hak tetangga dan hak kerabat. Kan ada itu, bertetangga dengan saudaranya non muslim, ya. Nah, tidak disebutkan dalam hadis ini. Apakah dia masuk tingkatan yang kedua atau di bawahnya? Ya, mungkin 1,5 gitu ya. Wallahu a'lam. Taib. Ala kulli hal, hadis ini dithaifkan oleh para ulama kita. Di antara Syekh
Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Namun di sini Imam Ibnu Rajab menyebutkan waqad ruwiya hadzal haditsu min wujuhin ukhra, dan diriwayatkan hadis ini dari sisi-sisi yang lain, muttasilatin wa mursalatin, ada yang sambung, ada yang terputus. Wala takhlu kulluha min maqal, namun tidak lepas semua riwayat-riwayat yang ada dari perbincangan. Artinya hadis ini diisyaratkan oleh Imam Ibnu Rajab bermasalah. Ya, dan disebutkan di dalam catatan kaki, yaitu hadis ini dhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, ya, anggaplah hadis ini dhaif, tapi pembagian atau perincian semacam ini ya sebenarnya tidak masalah, ya, tidak masalah. Artinya hadis dhaif ini bisa kita jadikan sebagai satu pedoman di dalam mendahulukan tetangga. Di dalam mendahulukan tetangga. Tentu ikatan tetangga yang keluarga dan muslim itu lebih dekat daripada sekedar tetangga tapi bukan muslim. Atau sebaliknya, tetangga muslim tapi bukan kerabat, maka ikatannya tentu lebih ringan atau lebih rendah daripada tetangga muslim yang kerabat. Tapi kalau kita tidak mengindahkan pembagian dalam hadis ini, sebenarnya ada hadis yang cukup mewakili ya, di dalam memberikan prioritas, khususnya dalam masalah hadiah. Nanti akan kita bahas. Ya, jadi anggaplah ini sebagai salah satu wawasan di dalam pembagian ulama kategori tetangga. Meskipun hadis ini dhaif, ya, hadis ini dhaif. Wakila, kita kembali kepada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan tetangga dzul qurba. Tetangga dzul qurba. Ada yang mengatakan huwal qaribul jiwaril mulasiq, yaitu tetangga yang dekat dari segi apa? Rumahnya itu dempet. Jadi dekat dalam makna yang hakiki. Ya. Yang masyhur tadi sudah kita sampaikan, terjemah ayat pada umumnya al-jar dzul qurba, itu jar tetangga yang memiliki hubungan kerabat. Jadi al-qurba dimaknai dengan kerabat. Kerabat itu artinya apa? Saudara, masih punya hubungan saudara keluarga. Meskipun secara jarak rumahnya mungkin tidak mepet dengan rumah kita, mungkin selisih 2 rumah, 3 rumah, atau 10 rumah, atau bahkan 15 rumah. Karena nanti ada pembahasan, yaitu yang namanya tetangga itu di antara pendapat para ulama adalah sebatas 40 rumah. 40 rumah kanan, kiri, depan, belakang, misalkan ada seperti itu masuk tetangga. Ya, jadi tetangga yang kurba menurut pendapat atau menurut terjemah yang masyhur pada umumnya, dan salah satu tafsiran yang masyhur, yaitu tetangga yang masih punya hubungan keluarga, meskipun rumahnya tidak dempet dengan kita, masih selisih berapa rumah. Sedangkan al-jar al-junub, tetangga al-junub, itu adalah al-ba'idul jiwar, yang lokasinya apa? Jauh. Lokasinya jauh. Jadi tambahan pendapat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab. Sekali lagi ada penjelasan tetangga yang qurba, itu tetangga yang dekat dari segi rumah, ya, dan tetangga al-junub, tetangga yang jauh dari segi rumah. Nah, dikuatkan oleh hadis wa fil Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, innali jaraini, sesungguhnya aku punya 2 tetangga, fa ila ayyihima uhdi, maka kepada siapakah aku berikan hadiah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ila aqrabihima minki baban, pada tetangga yang paling dekat pintu rumahnya denganmu. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang tadi kita isyaratkan.
Ya, khususnya di dalam memberikan hadiah. Kalau kita punya sesuatu yang mau kita bagi kepada tetangga, namun sesuatu itu tidak bisa dibagi, kita hanya punya satu dan tidak bisa dibagi. Kalau bisa dibagi, kita beri tetangga secara merata. Ini yang paling afdal, ini yang paling utama. Jadi semua tetangga dapat. Tapi kalau ada hadiah yang ingin kita berikan namun tidak bisa dibagi, hanya satu, maka butuh ketepatan di dalam memprioritaskan mereka. Dan Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, kepada siapa ini? Maka Nabi menjawab, kepada tetangga yang pintu rumahnya paling dekat dengannya. Nah, maka hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita, dalam pemberian hadiah maka kita tidak melihat kepada, wallahu a'lam bishawab, apakah dia muslim atau non muslim, apakah dia kerabat atau bukan kerabat. Jadi seakan-akan hadis ini menjelaskan pemberian hadiah kepada tetangga dilihat dari yang paling dekat pintu rumahnya dengan kita. Ya. Karena kalau seandainya ada pembedaan antara tetangga muslim dan kerabat, maka tentu Nabi SAW akan mengatakan, kasih tetanggamu yang muslim dan masih punya hubungan keluarga. Ya, kalau seandainya itu diperhitungkan. Wallahu a'lam bishawab. Namun bukan berarti kalau kita punya tetangga yang muslim dan punya hubungan kerabat, kalau kita punya sesuatu tidak kita beri hadiah, ya, tidak seperti itu. Jadi kalau kita memiliki hadiah yang bisa diberikan kepada banyak orang, ya kita berikan kepada semuanya. Ya, tetangga kita yang dempet dengan kita rumahnya, atau tetangga kita yang di depan kita, tetangga kita jarak selisih 2 rumah, 3 rumah, ya, sampai apa? Sampai batas hadiah yang bisa kita berikan. Kalau punya 10 ya, ada 10 oleh-oleh gitu ya, ya kasihkan ke yang paling dekat ya, 5 kalau kanan kiri. Kalau depan mungkin 2, 3 di depan, lalu sisanya kanan kiri. Ya, dilihat dari yang paling dekat, kemudian yang lebih jauh dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian waqala ta'ifatun minas salaf, sebagian salaf mengatakan haddul jiwar, batas tetangga itu arba'una daran, 40 rumah. 40 rumah itu bagaimana? Waqila, ada yang mengatakan mustadarun arba'ina daran min kulli janib, dikelilingi oleh 40 rumah dari segala sisi. Anggaplah ada 4 sisi, depan, belakang, kanan, kiri. Berarti berapa? 160 rumah. Nah, ini ada yang berpendapat demikian, yaitu mustadarun arba'ina daran min kulli janib, dikelilingi oleh 40 rumah dari segala sisi. Maksudnya 40 ini, 40 itu, 40 ini dan itu. Wa fi marasil az-Zuhri, dalam mursal az-Zuhri, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashku jaran lahu, yang mengeluhkan tetangganya. Fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'd ashabihi an yunadiya, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan sebagian sahabatnya untuk menyeru, ala inna arba'ina daran jarun, ketahuilah sesungguhnya 40 rumah itu adalah tetangga. Qala Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri menjelaskan maksud 40 itu adalah arba'una hakada wa arba'una hakada wa arba'una hakada wa arba'una hakada. 40 dari sisi ini, dari sisi ini, dari sisi ini, dan dari sisi ini. Yakni, yaitu baina yadaihi, 40 di depan, wa min khalfihi, 40 di belakang, wa an yaminihi, 40 di kanan, wa an shimalihi, 40 di kiri. Ya. Nah, ini menurut penjelasan Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala.
Jadi kalau di total ya 160 orang yang ada di sekeliling kita itu batasan tetangga. Namun ini salah satu pendapat, ya, salah satu pendapat, ya, dan didasarkan oleh riwayat yang tadi kita sebutkan. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada pun pendapat lain yang tidak disebutkan, ya mungkin bisa sedikit kita tambahkan, meskipun saya tidak mengatakan ini yang lebih sahih dan ini yang kurang sahih, namun sekedar menambah wawasan. Ada yang mengatakan tetangga itu kategorinya adalah yang terkumpul dalam satu masjid. Jadi kita sholat jamaah di masjid mana, ya, maka yang sholat bareng dengan kita di sana itu masuk kategori tetangga. Ya, ada yang mengatakan terkumpul dalam satu pasar, terkumpul dalam satu pasar. Ya, pasar di satu daerah, lalu kita ketemu dengan orang-orang yang rutin belanja di sana, maka itulah tetangga kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Namun yang paling masyhur, ya, setahu saya paling masyhur selain batasan 40 tadi, tetangga dikembalikan kepada uruf. Tetangga dikembalikan kepada uruf. Ya. Dan urufnya bagaimana? Ya beda-beda. Ada yang klaster. Zaman sekarang ya, klaster. Luar klaster seakan-akan sudah bukan tetangga. Klaster yang satu gang gitu kan ada ya. Itu tetangga saya, satu klaster gitu ya. Luar klaster beda lagi. Ada yang satu perumahan, tetangga saya itu, ya satu perumahan dengan saya, beda blok, beda gang. Ya. Ada yang satu dusun, kalau itu tempat yang bukan perumahan seperti di perkotaan. Ya. Dusun lebih kecil daripada apa? Desa, kan itu ya. Dusun, desa, kemudian kecamatan, ya. Nah, jadi wallahu a'lam bishawab, kembali kepada uruf masyarakat. Dan sebagian masyarakat berbeda urufnya dengan sebagian yang lain. Ya, di suatu perumahan, maka mereka mungkin mengatakan ya ini tetangga. Tapi kalau di tempat lain jarak sekian itu mungkin sudah bukan tetangga. Kenapa? Karena perumahannya kecil atau klaster. Ya. Jadi kembali kepada uruf. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wa amma sahibu bil jambi. Adapun as-sahibu bil jambi. Dalam ayatnya kembali kepada ayat. Dalam terjemahan atau umumnya penjelasan para ulama, as-sahibu bil jambi itu adalah teman sejawat, teman dekat. Ya. Namun fafassarahu ta'ifatun, ada sebagian kelompok atau sebagian ahli ilmu yang berpendapat az-zaujah, as-sahibu bil jambi itu zaujah, istri. Fassarahu ta'ifatun, ada lagi yang mentafsirkan minhum Ibnu Abbasin, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di antara yang mentafsirkannya apa itu? Birrafiqi fis safar. Ya. As-sahibu bil jam adalah teman saat safar. Teman saat safar. Walam yuridu ikhraj as-sahibil mulazimi fil mahfil hadar. Tetapi ini tidak bermaksud mereka para ulama yang mentafsirkan as-sahib bil jambi, berbuat baik kepada teman bil jambi, yaitu teman saat safar. Mereka tidak bermaksud mengeluarkan teman dekat tatkala tidak sedang safar, tidak dikeluarkan. Innama aradu anna suhbata safari takfi. Sesungguhnya mereka bermaksud dengan mengatakan teman safar ini sudah cukup. Fasuhbatu daimatu fil hadari aula. Karena apa? Teman di saat sedang tidak safar itu tentu lebih utama. Tentu lebih utama. Artinya wallahu a'lam bishawab, ya, disebutkan teman safar itu adalah as-sahibu bil jambi. Karena apa? Wong safar saja itu termasuk di antara teman di saat safar saja termasuk di antara yang
patut kita perlakukan dengan baik, apalagi teman dekat yang sehari-hari bersama kita. Ya. Jadi teman safar saja, teman safar itu ada kalanya ya bertemu dengan kita tidak rutin gitu ya, tidak sehari-hari. Ya, kita punya teman, lalu kita safar bersama, maka tidak melazimkan teman safar kita ini teman yang sehari-hari bersama kita. Ada kalanya ketemu pas momen tertentu, ya. Ada kalanya bertemu dalam acara yang sama. Meskipun sehari-harinya nggak sering ketemu, tapi saat safar ketemu. Maka mereka kalau harus kita perlakukan dengan baik, maka teman dekat kita saat sedang tidak safar tentu lebih patut untuk kita perlakukan dengan baik. Artinya yang jarang ketemu saja itu kita harus perlakukan dengan baik, apalagi teman yang sering ketemu. Itu yang dimaksud pada penjelasan ini. Wa fi sahihain, dan dalam sahih Bukhari Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha wa ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari Aisyah dan Ibnu Umar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu. Jibril senantiasa berwasiat kepadaku, itu untuk berbuat baik kepada tetangga, hingga aku mengira bahwasanya tetangga itu akan menjadi ahli waris. Ya, ini hadis yang cukup masyhur ya, terkait dengan betapa tetangga itu memiliki hak yang sangat tinggi di dalam Islam. Nabi sering diwasiati oleh Jibril untuk berbuat baik kepada tetangga. Saking seringnya sampai Nabi SAW mengira tetangga ini bakal jadi ahli waris. Wa min anwa'il ihsani ilaihi, dan di antara bentuk berbuat baik pada tetangga, muwasatuhu inda hajatihi, menolong saat dia membutuhkan. Kharajal hakim min hadits Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laisal mu'minu alladhi yushbi atau yashba wa jaruhu ja'i. Bukan seorang mukmin yaitu tatkala ia dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Ya, terancam, bukan termasuk seorang mukmin. Ya. Dan kalau kita perhatikan penjelasan para ulama, maka yang dimaksud bukan seorang mukmin adalah bukan seorang mukmin yang sempurna imannya. Jadi dia punya kekurangan di dalam keimanan. Kalau sampai apa? Dia dalam kondisi kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Ya. Dan hadis ini juga memberikan isyarat kepada kita, hendaknya kita punya perhatian kepada tetangga. Artinya kita nggak cuek. Kita nggak cuek. Ya. Di sisi lain ada tetangga yang memang dia menyembunyikan kesusahannya, karena mungkin dia tidak ingin tampak lemah dan dia ingin menjaga yaitu harga dirinya, dia ingin menjaga izzahnya, dia tidak ingin menjadi orang yang meminta-minta, sehingga apa? Dia menyembunyikan kekurangannya, dia menyembunyikan kelaparannya. Maka kita sebagai seorang tetangga harusnya apa? Peka. Harusnya apa? Peka. Tidak apa? Cuek. Artinya kalau kita menemukan tetangga kita misalkan dalam kondisi kok nggak keluar-keluar misalnya, ya tanya bagaimana keadaannya, atau dalam keadaan yang mungkin terlihat sakit, terlihat tidak fit, ya kita tanya, ya kita cari tahu, bukan untuk ingin tahu urusan orang, tapi setidaknya kita ingin memastikan tetangga kita ini baik-baik saja. Atau kalau kita punya firasat atau punya dugaan kayaknya mereka ini kekurangan. Misalnya apa? Biasanya belanja, biasanya terlihat fresh, ini kok kayaknya nggak pernah belanja, kok kayaknya kelihatan lemes, itu kita kasih makan, ya.
Jadi ini menuntut kita untuk perhatian, untuk berperhatian. Karena ancamannya apa? Bukan termasuk seorang mukmin kalau kita kenyang, tapi tetangga kita apa? Lapar. Fi Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim diriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqah fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak." Wahai Abu Dzar, jika engkau masak makanan berkuah, maka perbanyaklah kuahnya. Lalu berbagilah dengan tetanggamu. Nah, ini diantara cara kita mensiasati ingin berbagi kepada tetangga, tapi kita nggak punya bahan yang cukup, ya, diperbanyak kuahnya, ya, diperbanyak kuahnya. Artinya kalau kita punya sesuatu yang lebih, ya lebihkan dagingnya dan kuahnya. Tapi kalau kita nggak punya bahan utamanya, ya, yang banyak, maka kita bisa memperbanyak kuahnya. Ya, intinya semakin kita berikan kepada tetangga kita yang banyak gitu ya, semakin bermanfaat. Ini diantara cara kita mensiasati bagaimana kita bisa berbagi kepada tetangga kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini membahas ikramut dhaif. Di antara perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini kepada orang yang beriman memuliakan tamu. Memuliakan tamu. Wal muradu ihsanu dhiyafatih. Yang dimaksud adalah berbuat baik di dalam menjamunya. Di dalam menjamunya. Wa fi sahihain, dalam sahihain Bukhari Muslim min hadis Abi Syuraih, dari hadis Abu Syuraih qal, ia berkata, absarat aynaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sami'at udhunaya hina takallama bih. Ya, kedua mataku melihat dan kedua telingaku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berbicara, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia muliakan tamunya dan berikan jamuannya. Ada sebagian yang menjelaskan yang dimaksud jamuan ini bukan sekedar jamuan, tapi jamuan yang istimewa. Ya, karena nanti akan dibedakan, ada jaizah, ada dhiyafah. Ya, jaizah itu identik dengan jamuan yang spesial. Sedangkan dhiyafah itu jamuan yang seadanya, semampunya. Qalu, mereka para sahabat bertanya, wa ma jaizatuhu, apa itu jamuan istimewa ya Rasulullah? Qala yaumun wa laila, yaitu sehari semalam. Berikan tamumu itu jamuan yang istimewa. Qala, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa dhiyafatu salasatu ayyam, menjamu tamu itu selama 3 hari. Wa makana ba'da dzalik fa huwa shadaqah, adapun setelah 3 hari itu sedekah. Seakan-akan ini isyarat bahwa 3 hari itu yang wajib. Artinya kalau ada tamu di rumah kita, maka kita wajib untuk menjamunya maksimal 3 hari. Ya, maksimal minimal ya, minimal maksimal. Minimal. Maksimal ya, maksimal 3 hari. Karena lebih dari itu sedekah, lebih dari itu nggak wajib. Ya, yang wajib itu 3 hari. Kalau tamu itu memang bertahan di rumah kita selama itu. Nah, kharaja Muslimun, dan dikeluarkan oleh Imam Muslim hadis Abi Syuraih juga, ya, dari Nabi SAW. Dari Nabi SAW beliau bersabda, at-dhiyafatu salasatu ayyam, menjamu tamu itu selama 3 hari. Wa jaizatuhu yaumun wa lailah, sedangkan menjamu dengan istimewa itu sehari semalam. Wa ma anfaqa alaihi ba'da dzalik fa huwa shadaqah, adapun apa yang diinfakkan setelah itu lebih dari 3 hari, maka itu sedekah. Wa la yahillu lahu an yathwiya indahu hatta yu'assimahu, dan tamu tidak halal, ya, untuk menginap di rumah tuan rumahnya,
Ya, lebih dari itu hingga membuat tuan rumahnya berdosa. Qalu, mereka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa yu'assimu?" Apa maksudnya tamu menjadikan tuan rumah berdosa? Qala, Nabi SAW menjelaskan, yuqimu indahu, yaitu saat tamu tetap ada di rumahnya lebih dari berapa hari? 3 hari. Wala syai'a lahu yukrihi bihi, sedangkan tuan rumah tidak memiliki apa-apa untuk diberikan, untuk dihidangkan. Ya. Tayyib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini kalau kita perhatikan sepertinya ada semacam, nampaknya ya, ada kesan kontradiksi, tetapi sebenarnya tidak, ya. Karena apa? Dalam satu penjelasan yang lain, ya, menjadikan tuan rumah berdosa gara-gara tamu nginep lebih dari 3 malam. Itu ada penjelasan yang lain yang menyebutkan bahwa gara-gara tamu ini tetap di rumahnya, sampai-sampai tuan rumah itu ngerasani, ya, gak mulai-mulai kan? Akhirnya tuan rumahnya dosa, gitu ya. Aduh, kita sudah habis yang dihidangkan, ini nggak ada lagi, nggak dikasih kasihan, dikasih ngentek-ngentek panganan. Akhirnya ngerasani tamunya. Ya, maka tamu harus tahu diri. Ya, tamu tahu diri. Kalau bisa jangan lama-lama baik. Ya, satu hari semalam itu ya bisa dikatakan ya tidaknya, karena itu yang diberikan hidangan istimewa, dan sehari semalam itu seorang tuan rumah ya insya Allah maksimal, ya, apalagi lama nggak ketemu maksimal. Menjelang hari kedua sudah mulai turun nih. Ya, sudah mulai turun, tapi masih kangen mungkin, ya dikasih apa adanya. 3 hari kayak terakhir ini, semoga ndang alih, ya. Lah kok masih di sini? Nah ini mau ngusir sungkan, nggak ngusir kita yang kerepotan, kita juga punya kehidupan. Ya, jadi disebutkan dalam hadis ini, wala yahillu lahu an yasriya indahu hatta yu'assimahu. Tidak halal seorang tamu itu menetap di rumah orang yang ia kunjungi hingga menjadikan tuan rumah itu dosa. Nah, masuk Isya? Belum ya? Kurang berapa menit ini? 3 menit. Fa fi hadhil ahadits anna jaizat ad-dhaif yaumun wa lailah. Dalam hadis ini maka jaizatut dhaif, hidangan untuk tamu yang tadi kita sebutkan yang spesial itu sehari semalam. Wa anna diyafata salahatu ayyam, dan memberi jamuan kepada tamu itu 3 hari. Fa farraqa bainal jaizati wad diyafah. Beliau SAW membedakan antara jaizah, hidangan istimewa, dan diyafah, hidangan sebagai tamu pada umumnya. Waqad al-jaizah, dan lebih ditekankan yang istimewa. Waqad warada fi ta'kidiha ahaditsu ukhar, dan terdapat penekanan tentang hal ini hadis-hadis yang lain. Fa kharaja Abu Dawud 'anil Miqdam ibn Ma'di Karib 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, dikeluarkan oleh Abu Dawud dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib dari Nabi SAW, beliau bersabda, Lailatul Dhaifi haqqun ala kulli muslim. Sehari bagi seorang tamu adalah hak yang ditunaikan oleh seorang muslim. Faman asbaha bi fina'ihi fahuwa alaihi dainun. Ya, di pagi hari kalau dia tidak mendapatkannya maka seakan-akan utang. Wa in sya'a qada wa in sya'a tarak. Kalau tamunya itu mau nuntut silahkan, kalau tidak nuntut ya silahkan. Jadi kalau sampai tamu datang nggak diberi jamuan, khususnya kalau tuan rumah punya. Karena nanti kalau nggak punya ini beda pembahasan. Ya, kalau tuan rumah punya, ada tamu nggak diberi jamuan, maka tamu boleh apa? Menuntut. Fi sahihain, dalam sahihain Bukhari Muslim, an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dari Uqbah bin Amir, ia berkata, qulna ya Rasulullah innaka tab'atsuna, wahai Rasulullah engkau mengutus kami, fadanzilu biqaumin la yuqruna,
Maka kita singgah di suatu tempat, suatu kaum, tapi mereka tidak menjamu kami. Fama tara, bagaimana pendapat Anda? Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW berkata kepada kami, in nazaltum biqaumin fa amaru lakum bima yanbaghi lidhaif faqbalu. Kalau kalian singgah di suatu tempat, di suatu kaum, lalu mereka menjamu kalian dengan apa yang sepatutnya diterima seorang tamu, maka terima, silahkan. Fa illam yaf'alu, tapi kalau mereka tidak menjamu kalian, fakhutu minhum haqqad dhaif. Kalian silakan ambil hak tamu alladzi yanbaghi lahum, yang patut untuk diberikan kepada kalian. Ya. Ini hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Jadi kalau kita nggak dikasih jamuan, lalu kita lihat itu ada toples, ada toples kue, jebuk dewe, gitu ya. Kecuali nggak punya. Kalau nggak punya, ya apa yang mau diambil. Tapi kalau punya, jelas-jelas ada di tempat penyimpanan atau di meja, tapi kita nggak dikasih, gitu ya. Jangankan disuguhi, ya, di pajang, tapi enggak, ya, basa-basinya enggak ada belas, gitu ya. Maka Allah alam salam, kita boleh ngambil sebagai hak kita, ya. Wa qala Abdullah bin Amr mengatakan, man lam yudhif falaysa min Muhammadin wala min Ibrahim. Siapa yang tidak menjamu tamu, maka bukan termasuk, yaitu umatnya Nabi Muhammad, tidak pula umatnya Nabi Ibrahim alaihima assalam. Baik, ada dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la
Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi. Kemudian Imam Ibnu Rajab mengatakan wa hadhihi nusus tadullu ala wujubi dhiyafati yawman wa lailah. Nas-nas tadi, dalil-dalil yang dibawakan tadi menunjukkan wajibnya menjamu tamu minimal sehari semalam. Wa huwa qaulil Laits wa Ahmad. Ini adalah pendapatnya Imam Laits bin Sa'ad dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Wa qala Ahmad, Imam Ahmad mengatakan lahul mutalabatu bidzalika idza mana'ah. Tamu berhak menuntut ketika tuan rumah tidak memberi jamuan. Li'annahu haqqun wajib. Karena itu haknya yang wajib ditunaikan tuan rumah. Namun permasalahan wa hal ya'khudhu bi yadayhi min malihi idza mana'ah aw yarfa'uhu ila al-hakim. Tapi apakah tamu berhak untuk mengambil sendiri dari harta tuan rumah? Kalau tuan rumah tidak memberi seperti tadi ya, kita ngambil sendiri dari tempat penyimpanan makanannya ya. Atau kita angkat masalah ini kepada hakim. Ya, mengadu kepada hakim kalau dia tidak diberi jamuan. Ala riwayataini mansusatain anhu. Ini ada riwayat yang diriwayatkan dari beliau. Jadi ada dua riwayat. Artinya ada yang mengatakan ngambil sendiri boleh, ada yang mengatakan ya diangkat ke hakim, dilaporkan ke hakim. Wa amal yaumanil akharani, itu satu hari ya, satu hari yang wajib. Adapun 2 hari yang tersisa, hari kedua dan hari ketiga, wa umatsani wasalis, fa huma min tamamid dhiyafah. Ini hanya kesempurnaan jamuan saja. Hanya kesempurnaan menjamu tamu saja. Wal mansusu an Ahmad, diriwayatkan dari Imam Ahmad annahu la yajib, enggak wajib. Ya, illa jaizatul ula, kecuali jamuan di hari pertama. Ya, tidak wajib menurut Imam Ahmad. Wa qala, dan beliau mengatakan waqad farraqa bainal jaizati wad dhiyafah. Karena dibedakan antara hidangan yang istimewa sehari semalam wad dhiyafah dan jamuan yang biasa ya. Wal jaizatu awqat, dan yang istimewa atau hidangan yang lebih baik ya, itu yang lebih diutamakan, yang lebih ditekankan. Wa qala Humaid bin Zanjawi, Humaid bin Zanjawi mengatakan alaihi an yatakallafa lahu fil yaumi wal lailah. Seorang tuan rumah harus berusaha untuk menjamu tamu sehari semalam. Minat ta'ami atma ya'kuluhu wa huwa mimma ya'kuluhu huwa wa iyaluhu, berupa makanan yang terbaik yang pernah dimakan olehnya dan keluarganya. Fi tamamis salas yut'imuhu min ta'amihi. Adapun di hari kedua dan ketiga, kalau tamu itu masih ada, maka dia beri makanan yang biasa. Jadi menurut Humaid bin Zanjawi, hari pertama kasih jamuan istimewa, hari kedua hari ketiga seadanya. Ya, namun ini dikritik oleh Imam Ibnu Rajab. Fi hadza nadharun, ini perlu ditinjau ulang. Waqad ruwiya min hadits Salman, diriwayatkan dari hadis Salman Al-Farisi, ia berkata, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natakallafa lidh-dhaifi ma laysa indana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk memperberat diri di dalam menjamu tamu apa yang kita tidak mampu. Ada riwayat seperti itu. Namun di dalam catatan kaki disebutkan syaratnya apa? Ada kelemahan. Ya, ada kelemahan. Wallahu a'lam bishawab. Fa idza nuhiya al-mudhifu an yatakallafa lidh-dhaif. Kemudian Imam Ibnu Rajab mengomentari ya, dengan anggapan hadis ini mungkin sahih menurut beliau. Maka tatkala seorang tuan rumah dilarang untuk memperberat diri di dalam menjamu tamu malaysa indah,
padahal dia tidak punya, dalla ala annahu la yatajibul muwasatu lidhaifi illa mimma indah. Ini menunjukkan bahwa tidak wajib menjamu tamu kecuali sesuai dengan apa yang ia miliki. Fa idza lam yakun indahu fadlun, bahkan kalau dia tidak memiliki kelebihan, lam yalzamhu syai'un, tidak wajib sama sekali. Perhatikan, enggak punya kelebihan itu artinya apa? Dia cuma punya makanan untuk dimakan keluarganya, pas ngepres. Ya, untuk hari itu dia hanya punya makanan sesuai dengan jumlah porsi keluarganya. Kalau sampai dikurangi, keluarganya lapar. Maka menurut Imam Ibnu Rajab, berdasarkan hadis ini, dia nggak wajib apa-apa. Dalam artian tamunya datang, ya, kok nggak dihidangkan makanan, gitu ya. Terus nyoba lihat, itu ada makanan. Ini makanan saya dan keluarga. Kalau saya kasih ke kamu, keluarga saya kelaparan. Nah, ya, dalam kondisi seperti ini maka Allah alam shawab, ya, seorang tamu lebih baik ya ngalah sajalah, ya. Dan semuanya apapun itu, ya, kita apalagi orang Indonesia ya yang serba sungkan, ya, lebih baik apa? Kalau nggak dikasih apa-apa ya sudah, gitu aja. Nggak usah lama-lama nyari warung sendiri, ya. Itu saja. Meskipun kalau dilihat dari hadisnya kita berhak nuntut, tapi ini juga ada beberapa pentafsiran. Berhak nuntut ini kalau apa? Kalau ternyata tuan rumahnya memang nggak punya, ya, atau punya tapi sebenarnya itu jatah keluarganya ngepres, kan kita nggak tahu. Masa kita kepo, nggak ada apa-apa ini, ya, sungkan ini. Kecuali teman dekat, ya, kita biasa ngomong kan apa nih tak kira, gitu ya. Ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita bertamu ke orang yang mungkin kita segani, orang yang mungkin kita hormati, yang kita nggak biasa bercanda, lalu kita nyeletuk seperti itu, maka Allah alam, ya, ini sepertinya kurang pas, ya. Meskipun sekali lagi ada hadis yang menunjukkan kita berhak, tapi sekali lagi kita nggak tahu kondisi tuan rumah. Jangan-jangan kondisi tuan rumah itu benar-benar pas, jatah makanannya pas, dan dia berpegang dengan hadis ini, ya, hadis Salman tadi, ya, mungkin dia menganggap hadis ini sahih, ya, yaitu siapa kita dilarang oleh Rasulullah untuk apa? Membebani diri di luar kemampuan kita. Dan dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab, di luar kemampuan artinya kalau kita nggak punya kelebihan sama sekali, kita nggak wajib apa-apa. Bayangkan, nggak wajib apa-apa itu berarti tamu kita nggak kita kasih apapun. Sampai-sampai mungkin air, ya, kita punya jatah air sehari hanya untuk keluarga kita pas. Kalau kita kurangi jatahnya, keluarga kita kehausan. Maka sampai seperti itu, ya, kita nggak wajib menghidangkan air pun kepada tamu kita, ya. Namun insya Allah keadaan kita tidak separah itu, ya. Jadi berikan yang terbaik kalau kita sebagai tamu, itu pesan saya, ya, sebisa mungkin kita berikan yang terbaik. Adapun kalau kita bertamu, ya, ini banyak-banyak apa? Ngalah saja, banyak-banyak tahu diri. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih ya sudah, ya, semoga kita diberi kelapangan rezeki untuk bisa makan di tempat yang lebih baik, ya, mungkin seperti itu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Inilah akhir pembahasan hadis yang ke-15, ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya hadis yang ke-16 biidznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terkait dengan tanggul, Ustaz. Ya. Kami pernah menemui salah seorang senior kami, sudah belasan tahun tinggal di suatu lingkungan, tapi sengaja tidak mengantarkan diri dengan tetangga dengan alasan takut terlalu dekat, sehingga membuat masalah nanti tidak akrab, sedangkan dia menyadari bahwa tetangga itu adalah yang paling dekat untuk dimintai tolong, sehingga dia berpikir kalau nanti ada masalah malah sulit meminta tolong. Nah, bagaimana pola pikir seperti itu? Allah alam shawab. Ada pertanyaan. Ada seorang yang punya pemikiran
Kalau kita terlalu akrab dengan tetangga, khawatirnya kalau kita punya masalah, nanti ada apa-apa kita sulit minta tolong, sedangkan kita butuh pertolongan mereka. Sekilas masuk akal, tapi kalau kita lihat ini overthinking, ya, terlalu akrab. Kalau yang dimaksud terlalu akrab itu terlalu begejekan, mungkin iya. Jadi bukan akrabnya, tapi begejekannya, sering bercanda, sering ngomong nggak benar, sering nyinggung, iya. Tapi kalau akrab dalam artian kita bertegur sapa, ketemu salam, tanya kabar, basa-basi sewajarnya, yang intinya kita tidak terkesan menutup diri, lalu kita punya pemikiran seperti tadi, justru bisa jadi tetangga kita nggak mau nolong kita. Jadi gara-gara overthinking akhirnya dia menutup diri supaya terkesan nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah enak minta tolong. Tapi sebenarnya itu masalah. Kenapa? Ketika menutup diri ada kebutuhan lalu minta tolong, apa enggak? Sopo ini? Gak tahu gumbul, moro-moro jaluk tolong, ayo kon. Dan itu nyata, ya, itu nyata. Terlepas dari ngerasani tetangga yang gak gumbul ini juga gak benar. Cuman ya manusiawi, apalagi orang yang tidak berilmu, orang yang tidak sabar. Tahu ada tetangga yang gak berinteraksi sama sekali, lalu ada apa-apa, ya sulit bagi mereka untuk nolong. Bicara noai, enggak gumbul. Biarkan aja, dia hidup sendiri kok, ngapain kita peduli. Nah, jadi kalau dikatakan tidak terlalu akrab itu menutup diri, keliru. Jadi sesuai dengan porsinya, ya. Ada kerja bakti, kita punya waktu datang, meskipun ada ungkapan yang penting setor muka, ya kalau bisa enggak lah, bantulah, bantu semampu kita, ya. Jadi tidak terlalu akrab yang begejekan, tapi juga tidak terlalu ada jarak. Ya, itu insya Allah ideal. Nah, kalau seperti itu, insya Allah tetangga akan ya mengajeni kita. Justru kalau seperti itu, insya Allah tetangga akan mau menolong kita. Ya, jadi itu termasuk overthinking yang berlebihan. Mungkin seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan kajian di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.